Hai sahabat belajar, berjumpa lagi di Puas Belajar Channel. Kali ini akan dibahas materi peluang suatu kejadian. Mari simak konsep berikut ini. Nah, perhatikan gambar permainan pelemparan dadu ini ya. Nah, kira-kira berapa peluang munculnya mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 ya. Nah, untuk menghitung peluang munculnya mata dadu, kita akan gunakan konsep peluang suatu kejadian. Oke, kita simak konsep berikut ini. Nah, sebelum kita akan membahas peluang suatu kejadian, kita akan bahas dulu tentang percobaan, ruang sampel, dan kejadian ya. Percobaan atau eksperimen adalah suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan ya. Nah, sedangkan untuk ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan dan dilambangkan dengan huruf S. Nah, selanjutnya anggota dari ruang sampel disebut titik sampel dan banyak titik sampel dilambangkan dengan NS. Nah, untuk himpunan bagian dari ruang sampel disebut dengan kejadian ya, atau peristiwa dan dinotasikan dengan E. Oke, kita simak contoh berikut ini. Sebuah uang logam dilemparkan sekali, tentukan ruang sampelnya, titik sampelnya, contoh kejadian yang mustahil, dan kejadian yang pasti. Oke, kita bahas ya. Nah, uang logam terdiri atas dua sisi ya, yaitu sisi pertama itu adalah angka dan sisi di baliknya adalah gambar ya. Nah, kita mencari ruang sampel dulu. Ruang sampel itu kita sebut S ya. Nah, ini disebut himpunan ruang sampel. Kalau uang logam itu ada sisi A dan G ya. A itu adalah angka, G itu adalah gambar ya. Nah, dibuat seperti ini untuk ruang sampel. Ada kurung kurawalnya ya. Nah, untuk titik sampelnya kita singkat dengan A dan G ya. Nah, untuk kejadian mustahil, munculnya angka dan gambar secara bersamaan. Nah, tidak mungkin kan? Bersamaan munculnya angka atau gambar, pasti salah satu ya, muncul angka atau muncul gambar ya. Jadi itu kejadian hal yang mustahil jika bersamaan munculnya. Nah, untuk kejadian yang pasti, nah yang pasti ini ya, itu munculnya angka atau munculnya gambar ya. Salah satu pasti ini ya. Oke, kita simak contoh berikutnya. Dua dadu dilempar bersamaan, tentukan ruang sampelnya, banyak titik sampel, kejadian munculnya mata dadu berjumlah 7, dan kejadian munculnya mata dadu sama ya. Oke, kita bahas. Nah, kita cari dulu ruang sampel pelemparan dua dadu secara bersamaan ya. Nah, kita simak tabel berikut ini. Ini dadu pertama, ini dadu kedua ya. Nah, dari dadu 1 dengan dadu 2 ini dapat berpasangan 1,1, selanjutnya 1,2, 1,3 sampai 6,6 ya. Nah, sehingga kita dapatkan titik sampel dari percobaannya berjumlah 36. Ini semuanya dihitung. Ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 6,6 ya. Ada 36. Nah, selanjutnya kita akan cari kejadian munculnya mata dadu berjumlah 7. Nah, angka yang berjumlah 7 sekarang. Nah, ini ya. Nah, ini 1 dengan 6 jika dijumlahkan sama dengan 7 ya. Nah, 2 dengan 5 jika dijumlahkan sama dengan 7. Ini 3,4
Jika dijumlahkan juga sama dengan 7. 4 dengan 3 sama, hasilnya 7. Ini 5,2 juga, dan 6,1 ya. Jadi ini semua mata dadu berjumlah 7 ya. Nah, kejadian munculnya mata dadu ini ada 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, dan 6,1. Nah, selanjutnya kita akan cari kejadian munculnya mata dadu sama. Mata dadu sama ya. Nah, ini yang sama mata dadunya 1, 1, 2, 2. Ini ya. Ini 3, 3, 4, 4, 5, 5, dan 6, 6. Peluang suatu kejadian. Nah, kita akan bahas sekarang. Peluang kejadian A dinyatakan dengan, nah seperti ini rumusnya ya. PA sama dengan NA dibagi NS. Nah, ini untuk PA-nya itu adalah peluang kejadian A. NA-nya itu adalah banyaknya anggota dalam kejadian A. NS itu adalah banyaknya titik sampel. Nah, untuk peluang suatu kejadian nilainya berkisar antara 0 dan 1 ya. Nah, ditulis PA itu lebih besar sama dengan 0 kurang dari 1. Nah, untuk peluang kejadian bernilai 0 itu adalah kejadian yang mustahil terjadi. Yang bernilai 1 itu adalah kejadian yang pasti terjadi ya. Oke, kita simak contohnya. Dalam pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang. Muncul mata dadu 2, muncul mata dadu genap, muncul mata dadu prima. Nah, ini akan kita bahas ya. Nah, kita cari dulu ruang sampel dari sebuah dadu. Sebuah dadu itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Ada 6 angka ya dalam sebuah dadu sehingga NS-nya berjumlah 6. Nah, kita misalkan permasalahan yang pertama dulu. A itu adalah kejadian munculnya mata dadu 2. Nah, untuk A itu adalah angka 2 yang kita cari ya. Nah, ini. Nah, berapa jumlah angka 2 dalam ruang sampel dadu? Hanya ada 1 ya. Nah, sehingga kita akan hitung peluang munculnya mata dadu 2 yaitu sebagai berikut. Nah, ini gunakan rumus yang sudah kita bahas pada konsep sebelumnya. Nah, NA-nya itu sama dengan 1, NS-nya sama dengan 6 ya. Nah, yang kedua, munculnya mata dadu genap. Kita misalkan B ya. Jadi, yang termasuk genap dalam ruang sampelnya itu ada angka 2, 4, dan 6 ya. Sehingga banyaknya kejadian muncul mata dadu genap berjumlah 3. Ada 2, ada 4, ada 6. Nah, kita akan hitung peluang munculnya mata dadu genap. Nah, karena tadi dimisalkan B itu adalah kejadian munculnya, jadi PB sama dengan NB dibagi NS. Nah, NB-nya sama dengan 3, NS-nya sama dengan 6. Nah, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3. Ini dapat dibagi 3 sama dengan 1, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Sehingga peluang munculnya mata dadu genap yaitu setengah ya. Nah, sekarang permasalahan yang ketiga. Kita misalkan C ya. C itu adalah kejadian muncul mata dadu prima. Ini dia. Nah, dari ruang sampel yang termasuk bilangan prima itu adalah 2, 3, dan 5. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan dibagi dengan bilangan dirinya ya.
Nah, sehingga bilangan prima dalam sebuah dadu itu ada 3 ya, yang terdiri dari 2, 3, dan 5. Nah, kita akan hitung peluang munculnya mata dadu prima. Nah, PC sama dengan NC dibagi NS ya. Nah, PC-nya itu adalah 3, NS-nya sama dengan 6 ya. Nah, jika disederhanakan mendapatkan 1/2. Ini sama-sama dibagi 3 ya, dapat ini. Oke, kita simak contoh berikutnya. Suatu kotak berisi 10 kelereng, 6 berwarna merah dan 4 berwarna biru. Dari kotak itu diambil 3 kelereng secara acak. Peluang terambilnya 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru adalah, kita bahas ya. Nah, kita misalkan A itu adalah kejadian terambilnya 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru ya. Nah, ini dia yang akan kita cari. Kita misalkan sebagai A. Nah, diambilnya 2 kelereng merah dari 6 kelereng merah. Maka banyaknya cara. Nah, ini kita akan ambil 2 merah dari 6 merah yang ada dalam suatu kotak ya. Nah, dalam pengambilan itu kita gunakan cara kombinasi dulu, yaitu C62 ya, kombinasi 62. Nah, kombinasi 62 itu sama dengan 6 faktorial dibagi dengan 6 dikurang 2 faktorial kali 2 faktorial ya. Nah, sama dengan 6 kali 5 kali 4 faktorial. Nah, sampai 4 faktorial karena biar bisa dibagi dengan di penyebutnya, yaitu 6 kurang 2 faktorial ya, 4 faktorial. Nah, ini 4 faktorial dibagi 4 faktorial itu sama dengan 1, sisanya 6 kali 5. Nah, untuk 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1. 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. 5 dibagi 1 sama dengan 5 ya. Sehingga 3 kali 5 mendapatkan 15 cara untuk 2 kelereng merah dari 6 kelereng merah ya. Selanjutnya kita akan cari jika diambil 1 kelereng biru dari 4 kelereng biru. Nah, ini 1 kelereng biru ya, dari 4 kelereng biru dalam suatu kotak. Jadi banyaknya cara, kita gunakan kombinasi juga, yaitu kombinasi 4/1 ya. Nah, ini sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurang 1 faktorial dikali 1 faktorial. 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 faktorial. Nah, ini agar bisa dibagi dengan penyebutnya. 4 kurang 1 itu adalah 3 faktorial kali 1 faktorial. Nah, 3 faktorial dibagi 3 faktorial itu sama dengan 1. Jadi sisanya 4 dibagi 1 sama dengan 4 cara ya untuk 1 kelereng biru dari 4 kelereng biru. Nah, jadi banyak cara pengambilan 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru adalah, nah, kita kalikan ya, kombinasi C62 dengan C41, yaitu 15 dikali 4 sehingga mendapatkan 60 cara. Nah, sehingga NA yang kita misalkan kejadian terambilnya 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru itu berjumlah 60 cara ya. Nah, selanjutnya kita akan cari dulu ruang sampel dari kotak yang berisi 10 kelereng ya, dengan diambilnya 3 kelereng, yaitu
2 kelereng merah dan 1 kelereng biru ya. Jadi kombinasi 10-3 kita akan cari. Nah, ini 10 faktorial dibagi 10 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, 10 faktorial itu sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Ini sampai 7 faktorial agar bisa dibagi dengan penyebutnya. Nah, ini 7 faktorial dibagi 7 faktorial sama dengan 1 ya. Sehingga sisanya 10 kali 9 kali 8 ya. Nah, untuk 3 faktorial besarnya 3 kali 2 kali 1. 10 dibagi 2 hasilnya 5, 9 dibagi 3 hasilnya 3, 8 dibagi 1 hasilnya 8. Nah, 8 kali 5 itu adalah 40, dikali 3 hasilnya 120 cara. Nah, dengan demikian terambilnya 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru. Nah, kita akan hitung peluangnya sekarang. Peluang A itu sama dengan NA per NS. NA-nya itu adalah ini ya, perkalian kombinasi C62 dengan C41 dibagi dengan ruang sampelnya yaitu C103. Nah, NA-nya itu sama dengan 60, sudah kita hitung tadi. NS-nya sama dengan, nah ini ya, NS sama dengan 120. Sehingga sama-sama dibagi 60 menghasilkan setengah ya. Jadi peluang terambilnya 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru adalah 1/2 atau setengah. Oke, kita beranjak pada latihan soal ya. Suatu kotak berisi 10 kelereng, 6 berwarna merah dan 4 berwarna biru. Dari kotak itu diambil 3 kelereng secara acak. Nah, pertanyaannya, peluang terambilnya 1 kelereng merah dan 2 kelereng biru adalah, kalian bisa gunakan cara yang sudah dibahas sebelumnya ya. Nah, silakan dilanjutkan. Oke, demikianlah video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya channel Puas Belajar. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Salam cerdas berkarakter.